Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Ira di pembelajaran kimia untuk siswa-siswi kelas 10 IPA. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Oke, bagaimana sih kita bisa mengetahui sejarah mengenai sistem periodik unsur dan bagaimana kita menentukan periode dan golongan suatu unsur dalam sistem periodik? Nah, mari bersama-sama kita amati video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan letak unsur dalam sistem periodik, serta dapat menentukan sifat-sifat periodik unsur. Nah, di dalam sistem periodik unsur, sifat-sifat periodik unsur apa saja yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Setelah kemarin, kalian telah mengetahui mengenai bagaimana cara penyusunan unsur dalam sistem periodik, kemudian terdapat cara untuk menentukan suatu unsur terletak pada golongan berapa, pada periode berapa di dalam sistem periodik unsur. Ternyata tidak hanya itu saja. Di dalam sistem periodik unsur, setiap unsur itu memiliki sifat-sifat periodiknya. Nah, sifat-sifat periodik ini nanti akan kalian pelajari apakah di dalam sistem periodik unsur dalam satu periode suatu unsur itu memiliki kemiripan sifat dan juga bagaimana ada jenis-jenis apa saja sifat-sifat periodik unsur yang terdapat dalam satu periode dan juga yang terdapat dalam satu golongan. Oke, selanjutnya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan sudah bisa menentukan periode dan golongan. Kita ketahui ada golongan A dan golongan B. Golongan A, kita lihat pada blok S, terdapat golongan 1A dan 2A dengan konfigurasi elektron seperti yang ada di tabel paling kanan. Dan juga sebutan untuk golongan A yang memiliki 8 golongan memiliki nama-nama khusus. Untuk golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Unsur-unsurnya ada litium, natrium, kalium, dan teman-temannya. Selanjutnya, untuk golongan B. Nah, golongan B ini disebut juga golongan transisi. Golongan B juga terdapat di dalamnya unsur golongan lantanida dan aktinida. Selanjutnya, untuk sifat-sifat periodik unsur yang pertama yaitu mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak yang memisahkan inti ketika ada dua atom yang terikat satu sama lain. Nah, jari-jari atom unsur tersebut diukur dari jarak dua atom kristal padatnya. Sedangkan untuk unsur non-logam dihitung dari panjang ikatan kovalen tunggalnya. Kita amati pada contoh berikut ini, ada unsur yang terdapat dalam satu periode, yaitu Na dan Cl. Kemudian, ada juga unsur yang terdapat dalam satu golongan, yaitu Na dan K. Kita lihat pada unsur yang dalam satu periode dan golongan. Yang kedua, merupakan sifat energi ionisasi, di mana energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit valensi atom yang berwujud gas. Nah, contoh di sini diamati untuk energi ionisasi sendiri, terdapat energi ionisasi yang tingkat pertama, kedua, dan tiga. Semakin ke atas, energi ionisasinya akan semakin meninggi. Selanjutnya,
kita dapat mengamati grafik energi ionisasi. Kita lihat bagaimana nilai energi ionisasi dalam satu periode dan dalam satu golongan. Nah, di sini sudah cukup jelas, maka kita akan berlanjut ke afinitas elektron. Apa sih afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbita terluar suatu atom. Kita lihat di sini dalam wujud gas, dia akan menjadi anion, maka ada energi yang dibebaskan. Nah, energi yang dibebaskan ini disebut dengan afinitas elektron yang pertama. Kita dapat juga mengamati berikut ini adalah tabel nilai afinitas elektron. Nah, nanti kalian akan mempelajarinya. Bagaimana sih nilai dari afinitas elektron dalam satu golongan, dalam golongan 1A, 2A, dan selanjutnya. Dan juga kita lihat nih, dari atas ke bawah, semakin besar atau semakin kecil atas ke bawah dari dalam satu golongan. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir merupakan keelektronegatifan. Apa sih keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah perubahan energi potensial yang terkait dengan penambahan elektron ke atom gas atau ion dalam keadaan dasarnya. Nah, sepasang elektron yang dipakai bersama itu nanti akan membentuk suatu ikatan kimia. Kita lihat pada gambar. Nah, kalau dibuat di dalam tabel nilai keelektronegatifan, maka unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan memiliki keelektronegatifan yang semakin besar, sedangkan dari atas ke bawah dia semakin rendah nilai dari keelektronegatifan. Next, kalian bisa menggunakan tips berikut ini untuk mengingat sifat periodik unsur. Lihat bagaimana bila dalam jari-jari atom yang memiliki kesamaan adalah energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas elektron. Thank you so much sudah menyaksikan video berikut ini. Semoga apa yang disampaikan membuat kalian memahami lebih baik mengenai sifat-sifat periodik unsur di dalam sistem periodik unsur.